Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini aslinya kitab kecil, judulnya Al-Fat Munabbihat alal Istiqdad Liyaumil Ma'ad, karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu diberi syarah penjelasan oleh Kiai Nawawi Banten. Itu Kiai asli Indonesia, tapi dulu menjadi ulama besar di Mekah. Namanya Kiai Nawawi. Mas Ilmi itu keturunan kelima. Mas Ilmi suaminya Mbak Sofi. Abahnya Mas Ilmi itu namanya Kiai Zuhdi, yang biasa kita Fatihah itu sudah wafat. Terus Kiai Zuhdi itu putra dari Kiai Ahmad. Berarti ya, Kiai Ahmad itu kakeknya Mas Ilmi. Kiai Ahmad itu putra dari Kiai Mukhid. Kiai Mukhid itu Mbah Yudnya. Istrinya Kiai Mukhid berarti Mbah Yud putri. Itu putrinya Syekh Nawawi ini. Ya, jadi Syekh Nawawi punya anak putri, dinikah oleh Mbah Yai Mukhid tadi. Terus punya anak Kiai Ahmad punya anak Kiai Zuhdi, terus punya anak Mas Ilmi itu. Ya. Dari Banten. Kakek-kakek saya juga sama dari Banten, sama. Yang dari jalur bapaknya bapak, itu yang ibunya bapak saya. Kalau yang bapaknya bapak, itu bapaknya lagi, namanya Mbah Hasan Rozi, Mbah Yud saya. Itu besannya pendiri Pondok Lirboyo. Pendiri Pondok Lirboyo itu Mbah Abdul Karim, besanan dengan Mbah Yud saya, Mbah Hasan Rozi itu. Ya, jadi dulu Kiai itu begitu, jodoh-jodohan begitu. Aslinya dari Trenggalek, orang tuanya namanya itu dari Trenggalek, Durenan. Nah, punyai Pondok Peloso, punyai Rodiah itu juga sama dari Durenan. Pondok Peloso Kediri. Jadi pokoknya sampean ikut KKNU itu ikut orang-orang yang dulu family begitu. Dan semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifat, setinggi-tinggi sifat, al-kamaliyah, sifat kang bangsa kasampurnan. Jadi orang itu ganteng ditambahin ilmu, pinter mundak sempurna. Sugih ditambahin ilmu, pinter mundak sempurna. Akhlaknya apik ditambahi pinter, ditambahi ilmu, mundak sempurna. Ilmu itu sifat kamaliyah, sifat kasampurnan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi sungguh tidak ada yang berhak disembah illallahu wahdah, kecuali Allah saja. La syarikalahu, tidak ada Tuhan sekutu baginya. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Tuhan lain selain Gusti Allah. Alladzi khassa min man syaa
yang mana Allah mengkhususkan, mengistimewakan siapapun yang Allah kehendaki min ibadihi, di antara hamba-hambanya, dikhususkan dengan apa? Bil ma'asiril hikamiyah, dengan menguasai riwayat-riwayat yang bersifat hikmah. Ada hamba-hamba diangkat jadi wali, menguasai ayat-ayat, tafsir, hadis, riwayat, menyangkut ilmu hikmah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi sungguh Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Alladzi khassahullah, yang Allah mengkhususkan Muhammad, mengistimewakan Muhammad, especially for Prophet of Muhammad, bijami'i kamalatil ubudiyah. Diistimewakan dengan apa Muhammad? Dengan semua kesempurnaan al-ubudiyah, kesempurnaan hamba. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, iya. Dia hamba, dia manusia. Tapi dia hamba manusia yang paling sempurna. Tapi jangan lupa, sesempurna apapun Muhammad, dia tetap hamba, bukan Tuhan. Jangan disembah. Dicintai, yes. Diikuti, yes. Dihormati, iya. Diagungkan, iya. Disembah, jangan. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina. Wa salla, semoga memberikan tambahan rahmat ta'zim Allahu Allah ala sayyidina, atas junjungan kita. Siapa itu? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi mala Allahu qalbahu, yang mana Allah telah memenuhi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la, dipenuhi dari sebagian keagungannya. Nabi Muhammad meskipun hamba, tapi karena hatinya diisi keagungan Allah, akhirnya Muhammad pun jadi agung, jadi sangat tinggi derajatnya. Jalla wa ala, Jalla Allah maha agung, wa ala dan Allah maha luhur. Wa ayyanahu min jamalihil asna, dan Allah juga menentukan, mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dari sebagian keindahan Allah yang sangat luhur, al-asna yang sangat luhur. Jamal, makanya Kanjeng Nabi di sawang sopoai, kesimpulannya Nabi paling ganteng, paling sempurna. Kenapa? Dapat keistimewaan dari sebagian keindahan Allah yang memang sangat luhur. Asna itu maknanya sangat luhur, lebih luhur. Isim fa'ilnya saniyun. Saniyun itu maknanya orang yang luhur. Kalau perempuan yang luhur, saniyah. Anak zaman besok jenenge saniyah. Sonya. Saniyah, Sonia. Sonya. Nah, karena Nabi itu diberi keagungan Allah,
diberi keindahan dari Allah sehingga Nabi itu menyenangkan, juga bergembira. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruron mangsuron. Maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruron, orang yang bergembira, mansuron senantiasa ditolong, di mana-mana ditolong. Zaman kalau niru Kanjeng Nabi madhep kepada Allah, jihad temenanan, enggak usah dengki dendam, pokok lurus saja berjuang. Enggak usah pedulikan zaman dimusuhi orang, dilok-lon wong. Tetap lurus saja berjuang. Sama nanti juga ditolong oleh Gusti Allah. Wa ala alihi wa ashabihi. Salawat salam tadi juga semoga terlimpah atas siapa? Alihi, keluarga Kanjeng Nabi. Wa ashabihi, dan para sahabat Nabi, wassalikina, dan semua orang yang melewati, menempuh ala nahjihi, jalannya Kanjeng Nabi. Apa jalannya Kanjeng Nabi? Islam, akidah, syariah, dan sunnah. Fanalu khairan. Kemudian orang-orang itu, siapa orang-orang? Mereka yang menempuh jalannya Kanjeng Nabi. Fanalu, mereka pada meraih, memperoleh khairan, kebaikan, keberkahan, kesuksesan, wafiron, yang banyak. Sukses di dunia, jadi orang kaya, sehat, terhormat, pangkat, sukses di akhirat, sampai wafat dia istiqomah, mati dengan husnul khotimah. Amma ba'du fayaqulul murtaji, fayaqulu, mengucap, al-murtaji, orang yang senantiasa mengharap apa? Ghufrul masawi, diampuninya dosa-dosa. Siapa sih dia itu? Namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Hadza syarhun, kitab ini adalah syarah, penjelasan. Wada'tuhu, saya karang kitab syarah ini, alal kitab, mensyarahi kitab al-mustamil alal mawaid, yang mana kitab ini mengandung mau'idhah. Apa mau'idhah itu? Nasihat. Karangannya siapa? Kitab yang disyarahi. Lil allamah, karangan orang yang sangat alim. Al-hafidh, yang menghafal ribuan hadis. Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibnu Ali ibni Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i, yang madhabnya juga madhab Syafi'i. Asy-Syahir bibni Hajar, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dulu awalnya dari daerah Asqalan, lalu setelah agak tua pindah ke daerah Mesir, sehingga pertama Al-Asqalani, kemudian Al-Misri, Thummal Misri. Taghammada, semoga menutupi, Ahmad ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah
ditutupi, dipenuhi birahmati dengan rahmat kasih sayangnya. Amin. Wasammaituhu, saya namakan kitab syarah ini, diberi nama apa? Nasaihal ibad fi bayani alfadhin munabbihatin alal isti'dad liyaumil ma'ad. Fi bayani alfadhin, menerangkan lafat-lafat, munabbihatin yang mengingatkan, memperingatkan, alal isti'dad, supaya bersiap-siap, liyaumil ma'ad, untuk menghadapi hari akhirat, hari kematian. Wa as'alullahal karima an yanfa'a bihi al-muslimin. Saya memohon kepada Allah yang maha murah agar Allah memberi kemanfaatan bihi, lantaran kitab Nasaih ini, kemanfaatan kepada siapa? Al-muslimin, kepada umat Islam. Wa an yaj'alahu, dan supaya Allah menjadikan syarah ini, syarah Nasaih ini, dzakhiratan, menjadi tabungan pahala, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, disunahkan lafadz bismillah itu inda ibtidai kulli umurin, ketika mengawali setiap perkara. Ate nglakoni apa disunahkan baca bismillah, ghairi muhaqqaratin, perkara yang bukan yang remeh-remeh, bukan yang hina. Lek hina arep cewek ora usah ngucap bismillah, arep mutah-mutah ngucap bismillah ora usah, arep sisi bismillah ora usah. Pokoknya perkara-perkara yang mulia monggo ngucap bismillah, yang hina enggak usah ngucap bismillah. Tak antemi zaman Arab ngucap bismillahirrahmanirrahim, juang kerik ngawur ora oleh ya, brosone opo. Maca bismillahirrahmanirrahim tibake masang togel gak oleh. Disunahkan baca bismillah setiap memulai perkara yang baik-baik. Fa in tarakaha fi awwaliha, maka jika orang meninggalkan bismillah fi awwaliha, di awal perkara-perkara tadi, atabiha fi asna'iha, hendaklah orang itu melakukan bacaan bismillah fi asna'iha, di tengah-tengah perkara itu. Makan lupa awalnya tidak baca bismillah, pas tengah-tengah karek 10-an kelingan, yang ngucapo bismillahirrahmanirrahim min awwalihi ila akhirihi, atau fi awwalihi wa akhirihi. Biqaulihi, dengan mengucap bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Tapi kalau bacaan yang sifatnya zikir, bismillah itu kan zikir. Nah, kalau akan zikir enggak perlu baca
Bismillah, adzan itu zikir. Tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Allahu Akbar itu sudah zikir. Wong zikir kok diawali dengan zikir. Mosok jeruk makan jeruk. Ya. Kok hilang? Alhamdulillahi fi kulli hin. Segala puji bagi Allah fi kulli hinin, di setiap waktu. Artinya kapanpun, anytime. Anytime tetap baca alhamdulillah. Ya, however, dalam keadaan apapun, suka maupun duka, tetap baca alhamdulillah. Zaman ketemu konco besok 30 tahun dari sekarang, suara cak, ya boh, abi okon, alhamdulillah. Abi pora, pokoknya alhamdulillah. Masih gak duwe-duwe yo, alhamdulillah. Anytime. Fi kulli hin. Maksudnya zamanin, di setiap zaman, di setiap waktu. Qalla au kasuro. Zaman itu sedikit atau banyak. Wa auqatin, dan di banyak waktu. Apa auqat itu? Wahia maknanya auqat, jamak dari waktun, ya. Azminatun mahdudatun, zaman-zaman yang dibatasi, misalnya per menit, per jam, per hari. Zaman yang dibatasi itu namanya waktu. Wahia min atfi khassin ala amin. Lafat wa auqat diatofkan kepada fi kulli hinin, itu masuk kategori apa? Mengatofkan lafat yang khusus kepada lafat yang umum. Wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi. Wassalatu, tambahnya rahmat ta'zim. Apa rahmat salat itu? Maksudnya al-atfu, kasih sayang, minallahi, dari Allah, wa min ghairihi, juga dari selain Allah. Semua kasih sayang rahmat itu ala rasulihi, semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diutus ke siapa saja? Ila kafatil khalqi, yang diutus kepada seluruh makhluk. Asyrafil khalqi, Muhammad itu adalah semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk. Definisinya makhluk itu apa? Ya, selain Allah semuanya makhluk. Wa huwa kullu ma awjadahu Allah. Makhluk adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan ala takdirin, dengan ukuran-ukuran tertentu. Saya sampean diwujudkan dengan ketentuan umure 60 tahun. Ya, lemune sakmene, rezekine sakmene, jodone fulan, ngentekne beras 5 ton. Wis diukur. Ala takdirin, Allah wujudkan sesuai dengan ukuran-ukuran ketentuan. Aujabathu al-hikmah, aujabat yang mengharuskan, hu ketentuan itu, al-hikmah bijaksananya Allah. Di samping Nabi Muhammad itu semulia-mulia khalqi wal bariyat, dan semulia-mulia ciptaan Allah, al-makhluqat, mutlaqan, secara mutlak, awil latifil ardi,
Atau maknanya bariyat itu makhluk yang ada di atas bumi. Kalau khalqi semua makhluk. Kalau bariyat khusus makhluk di atas bumi itu dinamakan al-bariyat. Fahiya min atfil muratif. Lafad al-bariyat diatofkan kepada asyrafil khalqi. Itu termasuk mengatofkan lafad yang muratif. Dua lafad yang maknanya sama. Itu namanya muratif sinonim. Ndasmu, sirahmu. Ya, iku ndasmu apa sirahmu? Ya padha ae maknanya sama. Namanya apa? Muratif sinonim. Au min atfil khas alal am. Atau atofnya lafad bariyat kepada lafad khalqi itu termasuk dari mengatofkan lafad yang khusus kepada lafad sebelumnya yang lebih umum. Khalqi ciptaan Allah di langit dan di bumi. Bariyat ciptaan Allah yang ada di atas bumi. Berarti bariyat lebih khusus daripada lafad khalqi. Namanya atfil khas alal am. Mengatofkan lafad yang lebih khusus kepada lafad sebelumnya yang lebih umum. Fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah, seafdal ciptaan Allah kullihim semuanya. Hadhihi ay al-mustahdharatu, kitab yang hadir fi dzihni di dalam hati saya ini. Jadi orang mau ngarang itu kitabnya sudah wujud apa belum? Belum kan? Tapi dia bilang karangan kitab ini, kitab yang mana? Yang masih tergambar dalam pikiran, dalam hati. Al-mustahdharatu fil qalbi fil dhihni. Hadhil mustahdharatu fil dhihni, kitab tulisan-tulisan yang hadir di dalam hati atau pikiran ini adalah munabbihatun, sesuatu yang mengingatkan, hal-hal yang mengingatkan alal isti'dad, agar bersiap-siap liyaumil ma'ad, untuk menghadapi hari akhirat, hari kematian. Apa sih maknanya isti'dad? Maksudnya at-ta'ahub, ala ta'ahub, bersiap-siap, li ajli waqtir ruju', bersiap-siap karena waktu kepulangan. Pulang kepada siapa? Ilallahi, menghadap Allah, karena ruh itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya Gus Baha, rungokno, wong Islam, wong iman, wong santri, gak usah takut mati. Dulu kita gak jadi apa-apa, tahu-tahu diciptakan gak begini. Dan kita baik-baik saja, bisa makan, bisa hidup, bisa berbaju. Ya kan? Dan ketika nanti tahu-tahu dikehendaki mati, hidup di alam barzah, ya tetap akan baik-baik saja. Piye ambeane, enggak usah mikir lek ambean. Biyen zaman di perut ibumu 9 bulan, piye ambeane? Piye lek mau ambean? Apane gak ngelangi kaya iwak. Terserah Allah saja. Dulu Allah bisa mengatur kehidupanmu 9 bulan di rahim ibu. Ya, ngerenang di dalam air ketuban.
Toh ya hidup saja. Karena sekarang zaman hidup di alam dunia pakai nafas kayak begini. Ketika mati di alam barzah sempit kayak begitu, bisakah Allah membahagiakan orang yang di alam barzah sesempit itu? Ya bisa. Wong membahagiakan bayi di rahim ibu yang sempit juga bisa. Ngerti ya? Jadi jangan takut-takut mati, insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah ya. Yang penting nurut syariat, ojo banggil. Fa inna minha, sungguh ada di antara munabbihat, hal-hal yang mengingatkan kematian ini, al-munabbihat, ma yakunu masna, ma nasihat-nasihat, yakunu masna yang dua-dua. Jadi nanti ada hadis, isinya nasihat kepada umatnya, yang masing-masing hadis itu isinya dua nasihat. Ada hadis lagi isinya dua nasihat. Ada hadis lagi isinya dua nasihat. Itu dimasukkan dalam bab al-masna. Ada yang hadis isinya tiga nasihat semua. Itu thulatha. Ada hadis-hadis yang isinya 4 nasihat semua. Itu rubah dan seterusnya begitu ya. Maksudnya zaujaini, dua jodoh. Wa minha ma yakunu thulasiyan, ada di antara munabbihat, nasihat yang mengingatkan supaya siap-siap mati itu, yakunu thulasiyan, yang isine bangsa telu-telu. Jadi masing-masing hadis, masing-masing dawuh isine telu ila tamamil asroh, sampai genap 10. Nanti yang terakhir ada nasihat, isinya masing-masing 10 nasihat. Wa jumlatul maqalat mi'atani wa arba'a asyrata. Jumlah dawuh-dawuh yang ada dalam kitab Munabbihat ada berapa? Ada 214. Ada 214. Apa hadis semua? 214 itu enggak, Mas. Al-akhbaru khamsatun wa arba'un. Dari 214 itu yang hadis akhbar, yang hadis-hadis ada 45. Wal bawaqi asar. Sedang yang sisanya itu asar. Asar itu apa? Riwayat dawuh dari sahabat maupun tabi'in. Wa anal an uridu tabarruk bi ityani haditsaini syarifaini jalilaini. Saya yang Imam Nawawi, Kiai Nawawi sekarang ingin bertabarruk apa? Ingin mendapatkan keberkahan bi'idyan, dengan menyampaikan, menuturkan hadisaini 2 hadis, syarifaini yang 2 hadis itu mulia, jalailaini yang agung. Fal hadisul awal, hadis yang pertama, ajazani bihi al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami. Hadis yang pertama telah mengijazahkan kepadaku Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Khatib Asy-Syami. Tsummal Madani. Al-Hambali, dia madhabnya ikut madhab Hambali. Wa huwa Ibnu Utsman.
Dia itu adalah anaknya Syekh Utsman. Syekh Utsman anaknya siapa? Ibni Abbas. Abbas anaknya siapa? An Utsman, an masyayikhihi, dari guru-gurunya, muttasilan sambung terus, ila Abi Dzarrin, sampai kepada sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah. Abi Dzarrin dapat dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, dalam riwayat yang Nabi riwayatkan dari Allah Tuhannya. Berarti hadis qudsi. Iki top iki. Allah menyampaikan pada Kanjeng Nabi menyampaikan pada Abi Dzar Al-Ghifari, ke murid-muridnya, sambung sampai gurunya Kiai Nawawi tadi. Ya, Kiai Nawawi terus punya murid-murid ya kiai-kiai sekarang. Jadi Kiai Nawawi itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Juga gurunya Syekhona Khalil Bangkalan, gurunya ulama-ulama top Indonesia itu. Qala Allah Ta'ala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku haramkan dolim atas diriku sendiri. Allah nyatakan haram saya berbuat dolim. Terus kita diharamkan dolim apa dibolehkan? Wa ja'altuhu, aku jadikan perbuatan dolim itu muharraman, juga diharamkan, bainakum, di antara kamu. Makanya fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dhallun, kamu semua adalah tersesat, enggak tahu mana jalan yang benar, enggak tahu mana jalan yang menuju surga, sesat kamu. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Baru kalau Allah memberi petunjuk, orang itu enggak sesat. Makanya setiap sholat minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian semua ni kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberi petunjuk kepadamu. Ya ibadi, hai para hambaku, kullukum ja'i', kamu semua lapar. Dalam meskipun kaya bisa lapar. Bisakah orang kaya lapar? Bisa. Kaya tapi nyun sewu kena penyakit kronis, komplikasi, ngombe legi gak oleh, karene diabetes. Ya, mangan sego gak oleh, karene diabetes. Terus mangan sate gak oleh, mangan opo-opo ora oleh. Oleh mek kur diinfus tok. Tapi miliaran. Kekayaan gak menjamin kenyang. Ya. Arek pondok gak ndek opo-opo, mulungkar neng kamar. Mari ngono genduren rek mangan. Kuka konyone tangi-tangi berkat mangan maneh. Gak duwe dhuwit takdire warak ya pancet warak, kandhani ra percaya. Kamu semua lapar kecuali ilaman at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Makanya kalau ndonga minta makan, minta rezeki, mintanya hanya kepada Allah. Ojo njaluk nang danyange Gunung Kawi.
Fastat'imuni, mintalah makan kalian semua ni kepadaku. Ut'im, maka aku memberi makan kum kepadamu. Ya ibadi, hai para hambaku, kullukum arin, kamu semua telanjang. Udahlah, meskipun zaman kaya punya duit bisa membeli pakaian, kalau takdirnya telanjang ya pancet telanjang. Kaya raya di tengah jalan dirampok, ditelanjangi orang oleh rampoknya, ya pancet telanjang. Kaya raya nang omah pas gawe kelambi minim banget santai-santai. Terus mari ono lindu. Mosok sempat sarungan. Akhirnya mlayu nang embong katok anto. Hah? Punya baju banyak, kadang juga bisa telanjang. Pas adus yang jeding mudo, mono lindu kembang uyuk. Ayo, zaman sempat kelamben. Apa nih gak langsung melayu? Iya, langsung nekem keliru irung. Mestinya sing ditekem kan dudu irung. Nekem apa? Kamu semua akan telanjang illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri sandang. Fastaksuni, mintalah sandang ni kepadaku. Aksukum, pasti aku memberi sandang kepadamu. Kelamben cukup terhormat di dunia juga di akhirat. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai para hambaku, sungguh kalian berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam. Kalau Indonesia menyebutnya siang malam, kalau Arab menyebutnya malam dan siang, enggak sama. Jadi kadang berbahasa itu beda dikit, ya. Minal masyriq ilal maghrib, ngetan ngulon podo. Jawa yang ngono ngetan ngulon, ngalor ngidul, ya, ngalor ngidul. Kalau Arab minal janub ilal shimal, bukan minal shimal ilal janub. Terjemahane ngalor apa? Kalau kita apa? Ngalor ngidul. Kalau Arab ngidul ngalor, lo enggak podo. Kakean ngomong, bahasa Arabnya sarsar. Ya kan? Bahasa Jawa ngomong kakean ngomong lambe turah. Kakean cangkem, lambe turah. Anjene lambe turah. Tukang maido lho. Lambe lincip, lambe turah. Kamu pasti berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku berkomitmen ya Allah ngampuni semua dosa. Makanya meskipun berbuat salah dulu, masa depannya kelam hitam, yai kula pengen tobat, pengen mondok nopo saged iso. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka aku mengampuni kamu. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri. Wahai para hambaku, sungguh kalian tidak mampu membahayakan aku. Ayo mateni Gusti Allah, ora iso. Zaman enggak akan bisa membahayakan Gusti Allah. Fatadurruni, lalu kalian mencelakakan aku, tak bisa.
Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan mampu memberi kemanfaatan padaku. Fatanfa'uni, lalu kalian bermanfaat padaku, enggak bisa wong kami sampeyan menungso. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai para hambaku, andai orang yang pertama di antara kamu, Nabi Adam, Siti Hawa, dan orang yang terakhir di antara kamu, anak putu membesuk, wa insakum wa jinnakum, semua golongan menungso dan golongan jin, semua manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka semua ada pada setakwa hati seseorang, wahidin satu orang, minkum dari kamu, maksudnya ono wong siji takwane iku padha takwane wong sak donya. Apa terus Gusti Allah nggarak malih sip ono kawulaku sing top. Mazada dzalika, tidaklah hal itu menambah fi mulki, dalam kekuasaanku, kerajaanku, syai'an sedikit pun. Kamu takwa semua tidak menambah kerajaan saya. Kamu maksiat semua juga tidak mengurangi kerajaan saya. Sampean maksiat, sampean taat, saya tetap jadi penguasa. Kata Allah, enggak berkurang sedikit pun. Proso mulai menungso maksiat kabeh terus pangeran nelongso. Duh, ya apa sih aku malih radi sembah. Ora kira. Sampean maksiat semua enggak mengurangi kekuasaan saya. Enggak mengurangi kerajaan saya. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andai orang yang pertama di antara kamu, orang yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, golongan manusia, golongan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, mereka itu ada pada sebejat-bejat, serusak-rusak hati seorang wahid. Ono wong sak ono wong rusake padha karo rusake wong sak donya minkum dari kamu. Apa mengurangi kerajaan Allah? Mana qasadzalik, niscaya hal itu tidak mengurangi syai'an sedikit pun min mulki, dari kerajaan saya. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum, hai para hambaku, andai orang yang pertama yang terakhir di antara kamu, wa insakum wa jinnakum, golongan menungso, golongan jin, qamu semuanya berdiri berdoa, fi sa'idin wahid, di satu lapangan. Kabeh wong sak Malang, sak Jawa Timur ngumpul ning rampal ngono ndonga kabeh. Ya Allah, kula nyuwun kendaraan, ya Allah, kula nyuwun diparingi kabeh. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Maka nek njaluk ojo, aku arep njaluk kuwatir engko pangeran ra duwe, ojo. Kuwatir engko entek, ojo ngono. Mana koso tidaklah fasa'aluni, lalu mereka minta kepadaku, fa'ataitu, lalu aku beri, kulla wahidin, setiap orang, mas'alah tahu permintaannya, mana qasadzalika, niscaya hal itu tidak mengurangi, mimma indi, dari kekayaan yang ada padaku, illa, kecuali gambarannya ini, kama yang kusul mikhyatu, sebagaimana mengurangi jarum, idza udkhilal bahro, apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Jarum kecil kamu masukkan ke dalam laut, lalu kamu tarik lagi, apa mengurangi air laut? Yang enggak, wa mekor teles tidik ae.
menungso jutaan iki diwai kabeh diwai. Itu enggak mengurangi kekayaan Allah. Kalaupun dianggap berkurang andai, ya seperti berkurangnya air laut gara-gara dicelupi jarum terus ditarik kelong sak piro. Ya gak kelong. Gusti Allah Maha Kaya. Ya ibadi wahai para hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu amal-amalmu dewe, dudu amale pangeran, kon ngaji, kon poso, kon dikir, kon sedekah, kon birrul waliden, itu amalmu sendiri, itu kebaikanmu sendiri, besok ganjarannya yuk mok pek-pek dewe, ya kan? Aku hitung, amal-amalmu itu dihitung di jamaah 17, sholawat ping 1 per sholawat 10 kan 1000 dihitung. Lakum buat kamu PPN dewe. Summa kemudian wafi aku berikan balasan penuh kepadamu iyaha amalan-amalan itu. Makanya barangkali nanti di hari padang mahsyar menerima rapot nilainya A semua, ya wes itu amalmu, tanamanmu di dunia nanam padi, panen padi, bersyukurlah alhamdulillah Gusti kula lulus. Ya. Faman wajada khairan, maka barang siapa mendapatkan kebaikan, baik lulus, api-api lulus, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Lalu tiba elek, kerapotmu elek, ojo ngene Gusti Allah piye to? Ojo ngono. Wong ngamal-amalmu dhewe kok nyalahne Gusti Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa mendapati yang tidak demikian, tidak baik, nilainya siji ono arang-arang bebek baresi luru-luru, siji 0 D E, ya wis fala yalumanna ojo maidu, jangan mencela siapa-siapa, illa nafsau, kecuali hanya kepada dirinya sendiri. Wong salah-salahmu dewe, amal-amalmu dewe, lek salah yo amal-amalmu dewe, lek salah yo salah-salahmu dewe. Ini asli hadis Nabi tekok Gusti Allah lantaran turun-temurun pada ulama, sampailah kepada Syekh Nawawi. Ya kan? Nawawi ngarang ini diulang murid-murid Blitar sampai Mbah Ridwan. Mbah Ridwan di Karangsono Blitar itu. Mbah Ridwan yang ngajar saya, ngajar kayak begini-begini. Dulu. Sama dengan sampean. Ketika saya SMP. Dulu saya SMP itu ngaji golongane apa? Taklimul muta'alim, terus bidayatul hidayah, risalatul mu'awana, nasoih, ngaji begitu-begitu, SMP, SMA, aliyah, kayak sampean. Podon duwe dengkule. Ya kan? Sampean duwe rumus. Marzuki duwe dengkul, aku yang duwe dengkul. Marzuki si SMP SMA ngaji ngene iki iso. Aku yo iso, ngono lho. Wah, si SMP ngaji kitab gundul apa iso? Iso. Wong aku mbiyen ngaji ngene iki yo sik SMP SMA aliyah. Wong padha duwe dengkule, padha menungso.